Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, selamat sore ya. Nah, pada video kali ini saya akan membahas ya mengenai biaya atau modal awal untuk beternak bebek. Di sini kita buat skala pemula ya, bisa dibilang skala rumahan, yaitu awalnya kita buat di 100 ekor. Nah, kira-kira apa saja yang perlu disiapkan, berapa modalnya, konsepnya bagaimana, insya Allah akan saya jelaskan pada video kali ini. Jadi jangan di skip videonya, tonton sampai akhir, dan jangan lupa tekan tombol like, subscribe, lalu share. Jadi kalau ada pertanyaan pun bisa tekan kolom komentar, tulis di kolom komentarnya apa yang perlu ditanyakan. Jika bisa saya jawab, akan saya jawab sesuai kapasitas saya, yang saya ketahui sesuai dengan pengalaman saya selama ini. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya ya. Nah, untuk di sini saya akan menjelaskan skala 100 ekor ya. Nah, kemarin itu yang saya ngambil 100 ekor itu bebek yang sana ya. Itu 100 ekor. Dan saya buat kandang juga, itu kandang untuk kapasitas 100 ekor ya. Jadi yang akan saya jelaskan untuk yang kandang sebelah sana itu sahabat. Jadi di kandang ini kemarin itu saya beli 100 ekor ya. Untuk per ekornya itu harga 65.000. 65.000 di sini. Jadi kalau untuk di tempat sahabat ya tinggal kalikan berapa harga di sana. Mungkin ada yang lebih mahal atau lebih murah ya. Cuman untuk di sini kemarin itu saya ngambil 65.000. Namun untuk yang 250 ekor memang kemarin nambah ya. Untuk harganya di 73.000 mahal. Untuk umuran tetap sama. Namun karena untuk bahan yang semalam itu langka, tidak ada, namun permintaan banyak, jadi ya lebih tinggi dia harganya. Jadi untuk yang itu tadi 65.000 dikali 100 ekor yaitu 6.500.000. Itu untuk awal pembelian bebek, untuk bebek bayahnya. Lalu untuk pembuatan kandang sendiri, kandang ini untuk ukuran luas kandangnya yaitu lebar saya buat di 7 meter dikali 4 meter untuk lebarnya. Untuk panjangnya, maksudnya panjang ke belakangnya itu 4 meter. Untuk biaya pembuatan kandang dan tukangnya itu saya menghabiskan 6 juta rupiah. Itu udah bersih ya, udah termasuk tukangnya sekalian. Jadi 6 juta rupiah itu kayunya, itu saya terbantu di kayu ya sahabat. Kayunya itu kayu sendiri, tidak beli, hanya upah memotongkannya saja, membuat bahannya. Jadi di situ jadi sedikit lebih murah. Namun untuk bahan yang lainnya seperti seng dan lainnya saya membeli baru. Jadi untuk kandang dan bebek kita sudah menghabiskan 12,5 juta. Nah, kemudian kita masuk ke yang paling krusial ini ya. Di bebek petelur itu yang paling krusial itu banyak orang gagal, itu masalah pakan. Di masalah pakan saya anjurkan bagi pemula ya, karena saya pun pemula, saya pun juga masih menggunakan pakan pabrikan, meminimalisir terjadinya stres dan meminimalisir kegagalan. Jadi untuk yang ini, untuk pakannya saya itu kemarin di 430 per sak. Jadi untuk per kilonya itu harganya 8.600. Untuk bebek awal-awal masuk kandang itu biasa menghabiskan 1,6 sampai dengan 1,8. Itu dia. Jadi untuk itu harga kita buat saja di 1,3 ya, karena nanti itu pun bebek ketika mendekati waktu bertelur konsumsi pakan menurun. Jadi kita buat saja rata ya. Untuk konsumsi pakan yaitu 13 kilo atau 1,3 ons
per ekornya. Jadi 13 kilo dikali 8.600 maksud saya. Jadi untuk hasilnya 111.800 itu per harinya. Tinggal kita kalikan sebulan saja sahabat. Jadi 111.800 dikali 30 yaitu 3.354.000. Itu untuk pakan 1 bulannya sahabat. 1 bulan pakan awal. Jadi minimal kalau kita ngambil bayah itu, kalau saya sarankan itu minimal kita punya stok pakan 2 bulan. Jadi semalam saya itu pun stok pakan 2 bulan. Jadi untuk 2 bulannya tadi, 1 bulannya 3.354.000 dikali 2 kali 2 bulan ya. Kali 2 berarti 6.708.000. Nah, itu untuk pakan 2 bulan. Jadi untuk kemarin itu alhamdulillahnya saya bebek itu bertelur di 21 hari atau 3 minggu di dalam kandang itu sudah bertelur. Jadi untuk ongkos pakan itu tidak terlalu membengkak ya. Cuman kalau yang untuk 250 ekor kemarin saya membengkak di pakan karena bebek itu bertelur 2 bulan di kandang baru bertelur. Kalau saya yakin sih bebek itu usia masih di 3,5 bulan. Cuman kata yang penjualnya ini sudah 4 bulan jalan 4 bulan setengah. Nah, itu biasa, penting bebeknya saya lihat sehat, bagus. Itu saja sudah cukup bagi saya. Karena kalau penting bebeknya itu sehat-sehat sahabat. Itu yang menentukan nantinya produksinya tahan lama atau tidaknya. Untuk jangka waktu produksinya, untuk banyak produksinya itu mempengaruhi dari bibitnya. Dan saya lihat saya cukup puas ya untuk bibitnya, namun sedikit kecewa untuk estimasi waktunya kemarin. Jadi untuk modal 100 ekor itu saya kemarin menghabiskan, saya mengeluarkan modal lah sekitar 19.208.000 itu untuk estimasi pakan 2 bulan ya sahabat. Pakan 2 bulannya itu 6.708.000. Itu saran saya biar kita tidak mogok di setengah perjalanan permainan bebek ini atau beternak bebek ini, karena banyak orang yang kalah main di setengah jalan. Faktor utamanya yaitu pakan, masalah pakan, tidak sanggup dipakan. Mereka berekspektasi bebek itu hanya bertelurnya itu banyak, penting dikasih makan ala bertelurnya itu, tidak memikirkan protein dan lain sebagainya. Lalu untuk biaya pakannya tidak dipikirkan mereka. Jadi saran saya untuk pakan minimal teman-teman itu 2 bulan, karena bebek itu 1 bulan, misal ini bertelur 1 butir, 1 bulan ke depan itu baru bisa menutup pakan. Dia produksi 1 bulan itu baru 50%, sekitar 50 sampai dengan 60%. Itu baru bulan depannya kita baru bisa mendapatkan keuntungan. Jadi itu perlu dipertimbangkan biar kita tidak berhenti di separuh jalan. Nah, jadi untuk totalnya itu tadi 6.708.000 untuk pakan 2 bulan. Lalu untuk kandang 6 juta ukuran 7 kali 4. Lalu untuk bebek bayahnya itu saya 65.000 per ekor. Jadi untuk 100 ekornya 6.500.000. Untuk totalnya saya menghabiskan 19.208.000. Gitu sahabat. Jadi untuk perkiraan ini di sahabat ya bisa mempertimbangkannya untuk biaya di sana, untuk bahan-bahan bangunan, untuk harga pakan, dan untuk harga bayahnya itu bisa teman-teman perhitungan sendiri. Jadi saya sini memberikan gambaran kira-kira seperti itu langkah awal jika ingin beternak bebek. Jadi saran saya, pahami dulu ilmunya. Jangan perkara kita punya modal 20 juta misal, kita langsung terjunkan 100 ekor tanpa kita tahu bebek itu seperti apa, cara perawatannya, cara penanganannya, dan lain sebagainya, apa saja yang dibutuhkan. Jangan sahabat, itu saya jamin tidak sampai 2 bulan kita sudah kalah main.
Itu sahabat. Jadi kuncinya pelajari dulu ilmunya. Kita jangan langsung gegabah. Kita punya modal lebih nih dari 20 juta. Langsung misal kita punya 40 juta, kita ambilkan 200 atau 300 ekor. Saya sarankan kalau masih pemula baru mau awal bermain bebek, skala kecil dulu sahabat, bertahap karena saya pun awal mulanya 25 ekor. Itu pun saya mengalami kegagalan. Jadi perlu diketahui untuk peternak pemula awalnya itu 90% peternak itu gagal. Bisa ditanya untuk yang sudah mahir, mau senior ataupun yang memang sudah berpengalaman di bebek, tanya awal mulai dia peternak bebek pasti dia gagal 90%, karena ini udah rata-rata sahabat. Jadi saya harap jangan sampai kegagalan ini terulang di sahabat. Kalaupun gagal, kita tidak sempat gulung tikar seperti itu. Jadi pelajari dulu ilmunya, mulai dari skala kecil lalu berkembang ke skala yang besar. Alhamdulillah sekarang saya sudah mempunyai 430-an ekor dari yang awalnya hanya 25 ekor. Jadi mungkin cukup sekian video kali ini. Semoga bisa memotivasi sahabat semua, bisa menjadi inspirasi dan bisa memajukan peternakan di Indonesia. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe-nya agar saya bisa semangat dalam mengedukasi seputar dunia peternakan bebek petelur.